Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kami ajak untuk mempersiapkan hati yang terbaik buat Tuhan. Berikan penyembahan dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena itu mari ajak saudara, tetangga, kerabat untuk kita beribadah bersama-sama. Sekalipun kita masih tetap beribadah dengan secara online, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Bahkan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah bagi kita semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bawa syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik. Bahkan kasih-Mu tidak akan berkesudahan bagi hidup kami Tuhan. Kami sungguh merasakan perkenanan dan penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Yesus untuk salib-Mu. Engkau menyediakan segala yang kami perlukan. Sebab Engkaulah gembala yang baik. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita sembah Dia. Haleluya. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab salib-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Salib-Mu Tuhan yang telah menyembuhkan kami. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu
Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu Yesus, kami menang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Salib-Mu Tuhan, kami menang. Karena salib-Mu Tuhan Yesus. Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Mari kita sembah Dia. Sembah Yesus, karena salib-Mu Tuhan kami menang. Karena salib-Mu Yesus kami diselamatkan. Terima kasih, kami bawa syukur kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu nyata bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bawa syukur ke hadirat-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar. terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan
tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat, yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar. Bahkan Engkau melebihi segala-galanya Tuhan. Karena itu kami mau bersorak-sorai lagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Dia sungguh baik, sangat baik, dan teramat sangat baik. Mari yang bersuka cita, bersiap untuk sukacita dengan bersorak-sorai. Sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang Yesus yang ajaib. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Wow. Boleh semua tangan di atas. Sama-sama naikkan pujian, dikatakan, dia mati bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Sama-sama katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat. Jempolnya Bapak Ibu Saudara. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, boleh semua tangan di atas. Kita sama-sama ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan bahasa Inggris. He is so good to you, he is so good to me. Jempolnya Bapak Ibu. He is so good to you, he is so good to me. Jesus, he is so good to you and me. He is so good to you, he is so good to me. Jesus, he's so good to you and me. He is so good to you, he is so good to me. Jesus, he's so good to you. Sekali lagi sama-sama katakan, he is so good to you, he is so good to me. Jesus, he's so good to you and me. Jesus, he's so good to you and me. Katakan, Jesus, he's so good to you. He's so good to you and me. Hallelujah, Jesus. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat. Sekali lagi beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat. Dia hidup, dia bangkit bagi kita, dia memberi kemenangan bagi kita. Yo!
Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Katakan kuasa maut. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus bangkit. Yesus kembali ke surga. Kita diselamatkan. Dia hidup, dia bangkit. Hidup, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup. Boleh semua tangan di atas. Amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi sama-sama katakan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah Dipatahkan. kita lebih dari Katakan pemenang. Kamu jadi lebih dari pemenang. Tunjuk. Katakan saya. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Beri sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Boleh semua tangan di atas. Bapak Ibu Saudara, bangkit dari kursi. Ayo. Yes. Dia sudah memberikan kemenangan bagi kita. Bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku.
bebas. Aku bebas. Yeay! Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Jesus. Yesus. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya.
Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran Bapak Ibu Saudara. Biarkanlah firman yang disampaikan oleh hambanya menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Di saat kita memuji dan meninggikan namanya, membawa korban syukur bagi Tuhan, kita hadir, Dia hadir dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari angkat pujian sekali lagi dari awal, katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memulihkan hati kami. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Sekali lagi katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Bawa syukur kepada Tuhan, katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Di saat situasi kondisi yang mungkin saat ini kita sulit, tersesat, tertekan, tertindas, bawa syukurmu datang kepada Tuhan, sujud di hadapannya dengan mengangkat hatimu, suaramu, tanganmu, katakan, sembah Dia, sembah Dia. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara. Oh, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, sampaikan segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah. Shalom jemaat The Seed yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bertemu di minggu keempat di bulan Mei. Ingat, bulan Mei adalah bulan kemenangan besar, bulan mukjizat besar. Apapun yang terjadi, saudara terus deklarasi, saudara terus perkatakan. Karena kita masuk di bulan yang sangat luar biasa. Dan saya berdoa, bahkan sekalian saya bernubuat bahwa bulan Mei ini berakhir semua masa pandemi ini, dan kita akan segera masuk di musim yang baru ini, karena kita sedang di era Pentakosta yang ketiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu siapkan hati kita, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya sendiri yang akan menyampaikan, sehingga saya percaya Bapak Ibu semua yang di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, urapi berkati kami, supaya firman yang kami dengar ini menguatkan, menghibur, menolong kami, memberkati kami, supaya kami bangkit Tuhan dari masa pandemi ini, untuk melihat janji Tuhan yang jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali di minggu keempat, saudara, saya beri tema The Power of the Holy Spirit, saudara. Kekuatan Roh Kudus, saudara. Saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi
Allah itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah, saudara. Jadi saudara, waktu firman Allah berkata kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Kalau minggu kemarin saudara, saya berkata saudara, hari-hari ini bangun manusia roh kita, membangun bahasa roh kita. Oh, kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Nah saudara, pas di momen ini juga tepat dengan momen Pentakosta yang barusan kita lewati beberapa hari ini saudara. Oleh karena itu saya percaya hari ini di mana musimnya Roh Kudus, Roh Kudus akan bekerja, Dia akan berkarya nyata dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kuduslah yang berdoa buat saya dan saudara. Maka kita perlu dengan Roh Kudus. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia berjanji bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus. Karena waktu Roh Kudus dicurahkan buat saya dan saudara, supaya kita tidak menjadi sendiri atau kita menjadi yatim piatu. Justru Roh Kudus itu menemani kita. Pekerjaan Roh Kudus itu menginsafkan saya dan saudara dari dosa, membuat saya dan saudara bisa bertobat. Saudara, kalau hari ini kita bertobat karena Roh Kudus, makanya oleh karena itu saudara, hari ini seperti minggu lalu saya berkata, mari kita punya hati yang lapar haus dengan Tuhan. Lapar haus dengan Tuhan. Mari kita rindu Tuhan. Kita rindu terus cari wajah Tuhan. Terus kita lebih dekat dengan Tuhan. Bangun doa pujian penyembahan. Waktu saudara di rumah saudara, ayo bangun terus saudara pujian penyembahanmu. Karena saya percaya waktu saudara memuji menyembah Tuhan, waktu engkau tinggikan Tuhan, waktu engkau agungkan Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan bermanifestasi. Roh Kudus akan bergerak dalam hidup saudara. Saudara, ciri saudara, kita orang-orang Pentakosta orangnya bergairah, bergelora. Saudara, kalau berdoa bersemangat saudara. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, tapi saya percaya orang yang bersemangat saudara akan menghadapi tantangan itu. Dan saya percaya dia akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melewati tantangan itu. Saudara, hari ini pembahasan kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang 8. Firman Allah berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang saya mau bagikan buat saudara. Yang pertama saudara, waktu saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, waktu saudara hidup saudara dipenuhi dengan Roh Kudus saudara, yang pertama engkau akan mendapat kuasa. Kuasa yang ditulis di sini dengan kata dunamos, artinya ada dinamit saudara. Ada satu kekuatan yang supranatural, itu akan meledak dari hidupmu. Tadi engkau jadi orang yang biasa-biasa, tadi mungkin engkau jadi pemalu, tapi waktu engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, ada satu ledakan yang dahsyat. Saudara akan menyala-nyala, rohmu akan bergairah. Saudara, engkau akan antusias, engkau akan memuji Tuhan dengan bergairah. Sehingga saya percaya orang yang di sekeliling saudara itu bisa merasakan dinamo itu, dunamos itu, getaran itu saudara. Dan saya percaya waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ada dunamo itu, dunamos, ada satu power yang bekerja dalam diri kita. Saudara tahu, dinamit itu kalau diletakkan, Anda yang mungkin yang dari ITNY atau STTNA saudara, yang kerja tambang, saudara kalau mau untuk meledakkan sebuah gunung saudara, waktu ditaruh dinamit itu saudara, gunung itu akan hancur lebur. Saya mau beritahu, waktu ada dinamo, dunamos dalam diri saudara, tidak ada masalah yang lebih besar, tidak ada pergumulan yang lebih besar. Waktu ledakan itu terjadi dalam hidup saudara, dengar baik-baik, setiap masalahmu akan hancur lebur. Karena apa? Ada ledakan kuasa Allah, ledakan kekuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saya mau beritahu saudara, di dalam diri saudara, waktu engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, ada DNA ilahi, ada satu dunamos, ada satu kekuatan yang supranatural, ada satu kekuatan yang luar biasa yang melebihi kekuatanmu. Karena kekuatan itu datang dari Allah Roh Kudus, kekuatan itu datang dari Allah sendiri. Waktu Roh Kudus memenuhi saudara, saudara akan jadi pribadi yang berbeda saudara. Engkau punya semangat yang luar biasa. Waktu engkau mungkin sakit, tapi engkau akan berkata, saya tetap sehat, saya tetap kuat. Walaupun saudara mungkin ada pergumulan, saudara berdarah-darah saudara, ada pergumulan yang begitu luar biasa, tapi saudara akan terus antusias di dalam Tuhan. Bahkan saudara tidak peduli saudara,
orang mau bilang apa. Karena saudara, saya percaya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya itu excited, hidupnya itu terus berkobar-kobar. Makanya Paulus berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, dia akan terus bersemangat. Karena apa? Di dalam dirinya bukan dia lagi, tapi ada Kristus, saudara. Ada Roh Allah yang bergerak dalam hidup saudara. Saudara, waktu Dunamos itu dia mulai bergerak. Ada getaran-getaran, saudara, yang dia akan getarkan dalam diri saudara. Makanya saudara, kenapa kadang-kadang kita berdoa sebentarnya kayak gemetar? Karena ada satu kekuatan yang luar biasa. Bukan saya ajarkan saudara berdoa supaya gemetar. Hati-hati loh saudara. Jangan sampai, oh pendeta Arianto bilang orang yang penuh dengan Roh Kudus itu doanya gemetar. Tidak mesti saudara. Tapi saudara percaya di dalam diri saudara itu ada panas. Saudara bergairah, saudara nggak tenang. Saudara akan berdiri, saudara mau loncat, saudara mau menari, saudara mau buat apa saja. Itu ekspresi saudara. Karena seorang dipenuhi dengan ada satu kekuatan yang tidak biasa-biasa. Saudara, tiba-tiba mulut saudara mengeluarkan ada kata-kata yang baru, bahasa-bahasa yang baru. Itu yang kita beri nama bahasa roh saudara. Waktu saudara bahasa roh. Tadi saudara mulutmu kotor, mulutmu suka maki, mulutmu jorok saudara. Tiba-tiba ada api yang membakar mulut saudara. Sehingga saudara, perkataanmu membangun orang lain. Perkataanmu menguatkan orang lain. Perkataanmu memotivasi orang lain. Perkataanmu mendorong orang lain. Perkataanmu membangkitkan orang lain. Tadi orang lesu, waktu engkau berkata-kata, engkau berfirman, engkau menyampaikan firman Tuhan, orang itu jadi semangat, orang itu bergairah. Saya percaya itu ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, the power of the Holy Spirit. Yang pertama, pastikan engkau dipenuhi dengan kuasa yang saya beri nama dunamis atau dinamo itu. Biar bergerak dalam satu kemampuan yang ilahi, yang menunjukkan kuasa yang bekerja, yang bertindak di dalam diri saya dan saudara. Sehingga saya percaya saudara akan dipakai Tuhan seperti para rasul yang ada di Kisah Para Rasul. Saudara, waktu engkau dipenuhi saudara dengan kekuatan itu, saudara dengar baik-baik cirinya, engkau bisa usir setan. Dalam nama Yesus, setan pergi. Kalau setan tidak pergi, jangan-jangan setan ada di dalam diri saudara. Jadi saudara, ayo. Saya percaya saudara, tanda orang dipenuhi dengan kuasa ada urapan. Ada satu kekuatan yang supranatural. Waktu dia berkata, kamu sembuh, orang itu sembuh. Kamu kuat, orang itu kuat. Dan saya percaya hari-hari ini saudara, itu yang Tuhan mau memenuhi saya dan saudara. Saudara ada di rumah-rumah, engkau ada di kos-kos. Mungkin saudara sedang berlibur di kampung halaman bersama dengan orang tua. Saya percaya saudara hari-hari ini ayo terus bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga saya dan saudara dimampukan untuk melihat kuasa Allah nyata. Saudara, mari belajar latihan saudara. Kalau lihat orang sakit, doakan. Kalau orang itu tidak sembuh, itu bukan urusan saudara. Kalaupun orang itu sembuh, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua saudara, the power of the Holy Spirit. Saudara, ayat itu bicara tentang pembaharuan. Kita dibaharui. Jadi Roh Kudus waktu memenuhi saya dan saudara. Yang kedua saudara, kita dibaharui saudara. Yang pertama, karakter kita. Saudara, karakter kita saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya tertib, tidak sembrono. Tadinya harusnya tidurnya jam 9, jam 10, bukan tidurnya jam 3. Giliran pagi mau kuliah, baru dia masih tidur. Saudara, itu bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara, minta sama Tuhan. Kalau engkau ansomnia atau apalah, saudara susah tidur, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya tertib saudara. Dan berkarakter. Karakternya karakter Kristus saudara. Karakternya itu lemah lembut. Karakternya ada buah roh saudara. Oh saudara, waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, kadang-kadang orang komplain kita orang karismatik saudara, karena kita kejar karunia, tapi karakter kita tidak perbarui saudara. Roh Kudus itu mampu untuk memperbarui karakter kita. Jadi jangan bangga waktu engkau tumpang tangan orang sembuh. Jangan sampai engkau bangga engkau bisa bahasa roh, engkau bangga engkau bisa bernubuat, tapi karaktermu tidak mendukung buah pelayananmu. Engkau akan jadi batu sandungan. Maka yang kedua saudara, the power of the Holy Spirit memperbarui pikiran saya dan saudara, memperbarui hati saya dan saudara, memperbarui sikap saya dan saudara, memperbarui perasaan saya dan saudara. Kadang kita gampang sakit hati, gampang kecewa saudara. Itu Roh Kudus mau baharui itu saudara.
Kalau ada roh Allah di dalam diri kita, maka kita lemah lembut, kita menguasai diri, kita mengontrol diri kita, tidak mudah kecewa, tidak mudah kepahitan. Baru ditegur saja sudah sakit hati, baru diomelin sedikit sudah sakit hati. Saudara, itu bukan ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus gampang mengampuni, saudara. Dia cepat-cepat dia mengampuni orang. Karena apa? Ada Roh Kudus itu jadi alarm dalam diri saudara. Mengingatkan kita supaya apa? Kita perbarui karakter kita. Karakter kita diperbarui jadi karakter Kristus. Karakter kita jadi baik, saudara. Saudara, banyak orang kenapa tidak percaya dengan, oh itu orang bahasa rohnya luar biasa. Tapi di luar sana rabah sini. Kelakuannya tidak sesuai dengan karunia roh yang dia peroleh. Saudara, kita orang yang berkarisma, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, karakter itu harus diperbarui. Yang kedua, saudara, hati kita harus diperbarui. Hati kita gampang mengasihi, hati kita gampang belas kasihan, hati kita gampang mengampuni. Saudara, hati kita gampang memaafkan. Yang ketiga, roh kita, saudara. Orang yang diperbarui rohnya, orangnya antusias, orangnya terus bergelora. Saudara, dia sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit memuji Tuhan, sedikit-sedikit beriman. Saudara, lakukan segala sesuatu beriman. Dia beriman, dia berjalan dengan apa? Bukan kekuatan dirinya sendiri, bukan kemampuannya, tapi karena kemampuan dari Roh Kudus. Waktu saudara dan selalu hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, orang yang berjalan di dalam roh, saudara, selalu dituntun di dalam roh. Saudara, hari-hari ini kita tidak bisa pakai kekuatan kita. Nggak bisa andalkan IQ kita yang hebat. Nggak bisa andalkan kekuatan kita. Nggak bisa andalkan skill kita. Semua terbatas. Tapi saudara harus beri diri dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kita diperbarui roh kita. Supaya apa? Roh yang baru, hati yang baru dalam hidup kita. Supaya apa? Kita makin bergelora dengan Tuhan, makin bergairah dengan Tuhan, makin bersemangat dengan Tuhan. Saya percaya waktu kita diperbarui pikiran, hati, roh kita, saudara, saya percaya kita akan menjadi manusia roh yang luar biasa. Kita yang disebut sebagai insan Pentakosta, saudara. Pentakosta bukan cuma ledakannya, saudara. Ada banyak orang yang mengkritik orang karismatik itu cuma seperti mercon, yang begitu hari Pentakosta meledaknya luar biasa. Tapi setelah itu mulai lokro, mulai lemah, mulai tidak berdaya. Tapi saya percaya kita dipenuhi Roh Kudus. Kita minta supaya Tuhan penuh kita Roh Kudus setiap hari. Dengar baik-baik, dipenuhi Roh Kudus itu satu hari, tapi penuh Roh Kudus itu harus setiap hari. Sekali lagi saya ulang, dipenuhi Roh Kudus itu satu kali, saudara, waktu engkau beri diri dibaptis Roh Kudus. Tapi engkau penuh dengan Roh Kudus itu harus setiap hari. Setiap hari, saudara. Karena apa? Kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita gampang jatuh dalam dosa, kita gampang terpengaruh, kita gampang digoda, kita gampang sekali, saudara. Hidup kita kacau balau, saudara. Hidup kita tidak tertib. Apalagi kita anak muda, matanya lirik sana, lirik sini. Saudara, pegang sana, pegang sini. Hidupnya tidak tertib di kos, masukin perempuan, masukin laki-laki. Tiba-tiba, very 9 bulan. Datang, om, saya lagi gemetar, lagi mual-mual. Mual-mual bukan usir setan keluar dari dirinya, tapi ada isi di dalamnya. 9 bulan. Bukan 9 buah roh, tapi 9 bulan. Saudara bertobat, saudara. Bertobat. Mari kita diperbarui karakter kita. Ucapan kita, saudara. Perkataan kita akan membangun orang lain. Orang yang diperbarui, saudara, karakternya. Makanya firman Allah berkata, siapa yang ada di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dulu kita mungkin tukang maki orang. Dulu tukang kita mungkin selingkuh, pacaran tidak kudus. Saudara, waktu kita dibaptis Roh Kudus, kita hidupnya tertib, kita bertobat. Hidup kita berubah. Ada buah pertobatan, ada buah roh, ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, ada penguasaan diri, saudara. Ada dalam diri saudara. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saudara, yaitu kesaksian. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang pertama tadi, saudara, ada kekuatan yang ilahi, ada dunamos. Yang kedua, ada pembaruan, saudara, dalam hidupnya. Yang ketiga, ada kesaksian. Hidup, saudara, ada karya Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Melalui apa? Kesaksian hidup kita. Saudara, kesaksian itu bisa berupa, yang pertama, saudara, hidup kita. Orang bisa lihat hidup kita, saudara. Orang berkata, ih, orang ini luar biasa ya. Muti ini kok orangnya rendah hati ya.
Wah, Kevin ini orangnya lemah lembut, dia menguasai diri ya. Wah, orangnya luar biasa ya. Orangnya, aduh, nggak usah ditanya, kamu gereja di mana? Tapi dari buahnya orang akan tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, buah kesaksian kita. Saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ciri-cirinya suka bersaksi. Dia ketemu orang, dia cerita, aku kemarin ya dikasih Kak Mutia, aku baru berdoa, pingin makan kue lapis. Tiba-tiba Kak Muti bawain kue, enak banget. Saudara, kok dia tahu ya? Karena apa? Orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara, hidupnya itu penuh dengan kesaksian. Mungkin saudara kadang-kadang risih kan, dikulkul, saudara. Dikulkul belum ditanya siapa yang mau bersaksi, saya lebih dulu. Orang belum tanya siapa yang mau bersaksi, saya lebih dulu. Tiap minggu, saudara, saya ingat sekali anak satu di Desit namanya Idet. Sering dia suka menyanyi di gereja. Terakhir semoga Idet dengarin khotbah saya ini. Saudara, tiap hari dia sering kirim messenger terus. Ayo, tanya yang lain. Tiap hari storymu apa? Jangan TikTok itu yang tidak jelas. Ayo saudara, TikTok yang datangkan berkat. TikTok yang membuat orang lain bukan cuma lucu saja, tapi TikTok yang membangun orang lain. Saudara boleh ikutin perkembangan, tapi TikTok itu harus diubah dalam bentuk rohani, supaya itu jadi kesaksian. Kalau saudara tiap hari cuma buat hal-hal yang lucu-lucu, terus apa manfaatnya? Harus jadi berkat, jadi kesaksian, saudara. Ayo, mulut kita ini dikasih Tuhan, saudara, untuk bersaksi. Jangan gosip. Jemaat Desit tidak boleh gosip. Ingat, semasa pandemi ini, saudara, jangan gosip, saudara. Makin digosok, makin sip. Yang kedua, jemaat Desit tidak pelit, saudara. Orang apa kesaksian hidupnya? Suka memberi. Orang suka memberi. Satu anak, saudara, ya saya sebut aja gembala ini, namanya Obed. Tiap hari dia ke rumah saya, dia bawa roti. Satu pagi dia datang, ternyata rotinya ada keju di atas. Saya jujur sebenarnya tidak suka keju, tapi saya suka dengan apa? Gayanya memberi. Memberi, jangan tunggu saudara punya. Suka memberi. Jemaat Desit tidak boleh pelit. Saudara mau uangmu 2.000 rupiah, uangmu mau 3.000, belajar untuk memberi. Kalau engkau belajar dari hal yang kecil, saya percaya besok engkau dipercaya hal besar. Engkau akan suka memberi. Jadi memberi, saudara, bagi hidup saudara. Makanya kita ada Samaria. Ayo, saya mau tanya saudara yang sedang libur di rumah, apakah saudara masih bersamaria? Apakah saudara masih bersamaria? Ayo, saya mau tantang saudara, apakah saudara masih bersamaria? Justru saudara pulang di rumah, ayo, sudahkah engkau bersamaria dengan orang-orang di sekitar? Atau cuma tidur, saudara pegang laptop, saudara pegang handphone, saudara main game, main TikTok, main apa lagi yang saudara suka? Saudara, ayo kita belajar bertobat. Jadi kesaksian. Orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Makanya kenapa ada lahirnya sekolah misi, untuk jadi kesaksian bagi banyak orang. Saya percaya saudara ada 3 hal yang hari ini kita sudah dengar, saudara. Saya berdoa, the power the Holy Spirit ini terus nyata dalam hidup saudara. Ada satu kekuatan dinamo yang bekerja dalam diri saya dan saudara. Yang kedua ada pembaruan. Pembaruan roh, pembaruan pikiran, pembaruan hati kita. Orang kenal kita, kita orang karismatik, tapi kita berkarakter. Ingat, saya tutup dengan ini. Karisma bisa mengangkat saudara luar biasa, ada di puncak. Tapi yang bisa membuat engkau bertahan di puncak, karakter. Saya ulang, karisma bisa membuat saya dan saudara duduk di atas puncak. Engkau jadi orang hebat, engkau jadi top leader, engkau akan menjadi manajer yang hebat. Tapi yang bisa membuat engkau bertahan di titik puncak itu hanya karakter. Dengarkan baik-baik. Hanya karakter yang bisa membuat engkau bertahan. Dan yang berikut, orang yang punya berkarakter, orang punya karisma, orang punya kekuatan, dia pasti punya buah kesaksian. Di mana dia selalu cerita kebaikan Tuhan, di mana selalu dia ceritakan kasih Tuhan, di mana dia akan cerita, oh Tuhan pernah tolong saya. Kalau Tuhan tolong saya pasti akan menolong orang lain. Saudara, saya percaya hari-hari ini, mari saudara punya tangan yang suka memberi, tangan yang gampang memberi, tangan yang gampang mengasihi, tangan yang gampang menolong orang lain. Saya percaya engkau akan jadi kesaksian. Kesaksian hidupmu, kesaksian karaktermu, bahkan buah pelayananmu. Jangan sedikit-sedikit, saya tutup ini saudara, jangan sedikit-sedikit kecewa saudara. Kesaksiannya sakit hati melulu. Kesaksian saya baru sakit hati sama Pak Gembala. Pak Gembala itu nggak fair itu.
Pak Gembala itu milik kasih. Bertobat, jangan menuntut orang lain. Berubah itu mulai diri sendiri, saudara. Ayo, jangan sedikit-sedikit gampang sakit hati, saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, dia pasti punya karakter, dia punya karisma. Kalau saudara sakit hati, saudara itu hanya orang-orang kampung yang suka sakit hati. Oh, saudara sedikit-sedikit tahu saya ini bisa bunuh orang. Iya, orang kampung. Orang kampung yang sedikit-sedikit masih emosi. Sedikit-sedikit cerita masa lalu. Apa? Nggak penting. Masa lalu itu jadi sampah, saudara. Nggak penting. Kalau saudara sudah bertobat, saudara masih kembali ke masa lalu, saudara lebih jahat dari orang jahat yang ada di dunia. Saya berdoa, saudara, engkau anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Di masa pencurahan Roh Kudus, ayo mari kita nyalakan api kita. Nyalakan api kita. Kobarkan api Pentakosta ini. Kobarkan api Pentakosta ini supaya kita menyala-nyala. Kenapa saya pakai baju, saudara? Ada semacam ada burung merpati, ada apinya, saudara. Supaya apa? Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita bergerak lebih cepat. Kita naik terbang tinggi sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Keep on fire. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bangun besar, mujizat besar, Tuhan besar. 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 Tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Diberkati dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan biar tinggal dan termetai dalam setiap hati kita, sehingga kita tetap kuat menghadapi apapun situasi dan kondisi, karena kita punya Tuhan yang besar. Tiba waktunya untuk kita berikan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu sudah diberkati dengan firman Tuhan, mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat amplop, atau mungkin persiapkan persembahan, kumpulkan atau bisa ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama biar persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami melalui persembahan pagi ini Tuhan. Biarkanlah persembahan yang kami persembahkan ini menjadi dupa yang harum dan berkenan kepadamu Tuhan. Walaupun dalam situasi kondisi yang sangat sulit, kami tetap mau belajar taat. Kami mau memberikan apa yang kami miliki Tuhan. Yang ada dalam hidup kami mau persembahkan buat Tuhan. Karena itu Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberkati, yang sudah memberi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai, memimpin setiap langkahnya. Penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang saat ini sudah memberikan, walaupun yang mungkin saat ini belum bisa memberikan, tapi punya kerinduan untuk memberikan pekerjaan Tuhan. Kami percaya kerinduannya Tuhan akan nyatakan segera. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan, setiap hati yang rindu, yang haus untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami persembahkan persembahan ini hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, dan siap untuk memberikan pekerjaan Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, senang sekali saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin sedang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Semoga Bapak Ibu Saudara tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam keadaan sehat, dan tetap on fire di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya mau sampaikan info tambahan di mana pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 kita akan mengadakan Zoom Prayer Meeting di mana akan dimulai sesuai waktu Indonesia Barat pukul 9.00. Tapi Bapak Ibu Saudara tunggu dulu, kita akan memulainya lebih awal. Jadi untuk waktu Indonesia Barat kita mulai jam 8.30. Untuk waktu Indonesia Tengah kita akan mulai jam 9.30. Dan untuk waktu Indonesia Timur kita akan mulai jam 10.30. Di dalam meeting ini kita akan bersama-sama berdoa dengan secara unity, kita memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu kami akan membagikan link, dan untuk lebih jelasnya akan dibagikan di grup WhatsApp masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita deklarasikan Mazmur 91 untuk kita semakin kuat menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Biarkanlah Mazmur 91 ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita barusan selesai ibadah kita. Saya berdoa saudara, terus jangan lupa banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan saya mau berkata sebentar lagi kita akan bertemu. Dan siapkan diri saudara untuk kita melihat perkara-perkara yang ajaib. Saudara, mari terus perkatakan setiap hari bahwa Indonesia pulih, Indonesia diberkati, Indonesia pulih, Indonesia diberkati. Jangan lupa saudara, tanggal 31 jam 9 tepat kita akan Zoom bersama-sama. Bagi seluruh pengerja kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh pendeta Budi Sastra, saudara, gembala rayon kita. Sehingga saya percaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari saudara, angkat tangan, siapkan hati kita untuk kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Diberkati masa depanmu dalam nama Yesus. Diberkati keluargamu dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu dalam nama Yesus. Diberkati bisnis, usaha, pekerjaanmu, studimu dan pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Kiranya berkat ini datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Salam Pentakosta ketiga. Shalom. Ibadah sudah selesai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari Tuhan bersama keluarga dan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.